Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi, apakah kabarnya? Ada sehat? Sehat. Berarti nggak ada yang sakit ya? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Di sini anak-anak Bapak sehat semua ya. Jadi sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak Bapak. Yang pertama yaitu Emi Salmi, Hadir, Pak. Zulafwan, Hadir, Pak. Furkan Abdul Taufik, Hadir, Pak. Muhammad Rehan, Hadir, Pak. Rafki Aditya Fitra, Hadir, Pak. Ramanda Febriana, Hadir, Pak. Risma Kofifah, Hadir, Pak. Elsa Putri Hardiani. Hadir, Pak. Berarti anak-anak Bapak hadir semua ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Kepada ketua kelas, kepada Furkan Abdul Taufik, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah Bapak dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa pembuka tadi, mudah-mudahan kita diberi kelancaran dari awal pembelajaran sampai akhir ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta kepada anak Bapak untuk melakukan literasi dulu ya, selama 15 menit. Nah, nanti setelah literasi, baru kita lanjut ke materi. Silakan dibaca bukunya selama 15 menit. Untuk literasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran untuk hari ini. Nah, anak-anak Bapak sebelumnya sudah pada tahu kan tumbuhan? Tumbuhan yang anak-anak Bapak sering lihat, baik di tepi jalan, mungkin juga ada yang di rumah ya, anak-anak Bapak yang memiliki tumbuhan. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai dengan tumbuhan. Nah, apakah anak-anak Bapak sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Bapak mohon kepada anak Bapak untuk memperhatikannya ya, terkait pembelajaran hari ini. Nah, kita akan mengenali bagian tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan memiliki akar. Nah, akar itu termasuk bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah, atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nah, selain akar, tumbuhan memiliki daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, setelah daun, tumbuhan juga memiliki batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai bagian tumbuhan. Kita lanjut dulu ke akar. Anak-anak Bapak tahu nggak akar itu bagaimana bentuknya? Nah, betul sekali Rafki, bagus.
Nah, akar itu seperti rambut. Yang sudah Bapak jelaskan tadi, akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada yang di atas permukaan tanah. Nah, akar ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu ada akar serabut. Nah, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Dan akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar serabut ini terdapat pada tumbuhan padi dan jagung. Nah, selain akar serabut, yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Nah, akar tunggang terdiri atas akar-akar yang besar. Nah, maksudnya merupakan cabang dari akar utama. Nah, contohnya pada tumbuhan mangga dan jambu. Nah, sampai di sini ada nggak yang nggak paham? Anak-anak Bapak? Paham, Pak. Paham ya? Kalau sudah paham, berarti kita lanjut ke pembahasan bagian tumbuhan selanjutnya. Masih dari akar. Nah, fungsi dari akar ada tiga. Nah, pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Nah, bentuk akar lain selain akar serabut dan akar tunggang, akar juga memiliki bentuk-bentuk yang lain. Contohnya kayak akar gantung yang terdapat pada pohon beringin. Nah, fungsinya mengambil uap air dari udara, itu akar gantung. Nah, juga ada juga yang berbentuk akar nafas, berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon apa ya yang ada di gambar? Pohon bakar yang jenis api-api. Nah, selanjutnya ada akar papan, wanir. Ada dengan nama lainnya akar wanir. Nah, berfungsi juga untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan akar pohon gandum. Bagus. Nah, selain itu juga ada akar tunjang. Akar tunjang yang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Nah, di sini kita dapat lihat sesuai gambar, contohnya ada akar pohon bakau dan Pandan, Pak. Nah, selanjutnya kita lanjut pada bagian batang. Nah, ya pada bagian batang sudah Bapak jelaskan apa itu batang. Batang merupakan tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, fungsi dari batang juga ada tiga. Yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Nah, tiga tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Nah, batang juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Nah, yang kedua ada batang basah. Batang basah. Nah, batang basah ini bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Nah, batang basah ini terdapat contohnya seperti bayak, pohon kacang, jagung, dan bambu. Nah, sampai bagian tumbuhan batang, apakah ada yang anak-anak Bapak ingin tanyakan? Tidak, Pak. Nah, sekarang Bapak minta kepada anak Bapak untuk membacakan fungsi dari daun. Siapa yang bisa membacakan fungsi dari daun? Atau Bapak yang tunjuk? Mungkin Bapak tunjuk ya. Risma mungkin bisa membacakan fungsi dari daun. Silakan Risma. Baik, Pak.
Fungsi dari daun yang pertama yaitu sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan tumbuhan. Udah, Pak. Oke, bagus Sima. Terima kasih. Nah, yang fungsi dari daun yang terutama itu sebagai tempat fotosintesis. Nah, itu yang paling mudah di. Selanjutnya kita masuk ke jenis daun. Nah, daun juga memiliki banyak bentuknya. Pertama ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, bahkan juga ada tulang daun melengkung. Melengkung. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bunga. Bagian bunga. Nah, di sini anak-anak Bapak dapat dilihat bahwa bunga itu memiliki beberapa bagian. Nah, pada poin A itu merupakan tangkai bunga yang berfungsi sebagai menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Nah, yang B di atas tangkai bunga itu merupakan kelopak yang berfungsi sebagai melindungi bunga sebelum mekar. Nah, setelah itu pada bagian C terdapat mahkota yang berfungsi sebagai menarik perhatian polinator. Nah, setelah mahkota juga ada bagian D yaitu benang sari yang berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Nah, terus yang terakhir ada E itu putih. Itu merupakan alat reproduksi betina pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan kepada buah dan biji. Nah, buah itu memiliki 3 bagian. Yang pertama ada daging buah, biji, dan kulit buah. Nah, pada buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Nah, biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging dan buah. Nah, setelah ini Bapak Bapak akan membagi beberapa kelompok pada anak Bapak untuk menjawab LKPD. Nah, untuk langsung saja Bapak bagi untuk kelompok pertama yaitu ada Zul Afwan, Risma, dan Rehan. Nah, yang kedua kelompok 2 Ramanda, Rafki, dan Isyad. Nah, kelompok 3 karena kita genap. Nah, kelompok 3 mungkin hanya 2 orang yaitu Elsa dan Fauzan. Furqon ya, maaf. Maaf lupa Bapak. Nah, udah kelihatan share screen-nya, anak Bapak? Sudah, Pak. Nah, tapi sebelum menjawab LKPD, untuk lebih paham pada pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada anak Bapak untuk mengamati sebuah video. Nah, nanti setelah melihat video ini, itu ada kaitannya dengan LKPD ini. Nah, Bapak minta kepada anak-anak Bapak untuk lebih fokus untuk memperhatikan videonya agar bisa menjawabnya lebih teliti. Nah, bisa kepada anak Bapak?
Nah, ini videonya tolong diperhatikan ya, Nana Bapak. Baik, Pak. Sama. Nah, di sini ada keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah tanah, adik-adik. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, itu tadi fungsi akar yang ada pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa di daun ini terjadi proses fotosintesis. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat mengedarkan mineral dan air yang tadi diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi, batang ini fungsinya itu mengedarkan mineral, air, dan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah itu terdiri atas daging buah yang bisa kita makan ya adik-adik ya, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 itu disebut dengan monokotil dan biji yang berkeping 2 itu disebut dengan dikotil. Nah, itu tadi keterangan dari masing-masing Nah, setelah untuk videonya sudah selesai. Setelah ini yang sesuai yang telah Bapak instruksikan tadi, Bapak minta untuk setiap kelompok untuk menjawab LKPD. Baik, Pak. Baik, Pak.
Nah, tadi sudah Bapak kasih waktu untuk setiap kelompok untuk menjawab LKPD. LKPD ini ada 2 soal nantinya. Nah, Bapak minta untuk soal yang pertama, kelompok 1 siapa tadi? Ayo, siapa tadi? Nah, silakan perwakilannya untuk menjawab soal nomor 1. Silakan. Baik, Pak. Bagian tumbuhan yang pertama ialah daun. Bagian yang kedua adalah bunga. Bagian yang ketiga adalah batang dan bagian yang keempat adalah akar. Sudah, Pak. Wah, bagus. Silakan tepuk tangan, kasih tepuk tangan temannya. Pintar ya Irsyad ya. Mungkin ada nggak yang dari kelompok lain yang berbeda jawabannya dengan yang disebutkan oleh Irsyad tadi? Ada nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Mungkin berarti untuk soal nomor 1 anak-anak Bapak paham ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Bapak minta untuk kelompok siapa ayo? 2 atau 3? Siapa yang mau menyebutkan isi jawabannya? Saya, Pak. Nah, silakan pada Afwan. Kelompok 2. Baiklah. Untuk akar. Ya, betul. Akar betul. Nah, yang buah lagi. Untuk yang buah ini, Pak. Iya, satu lagi daun. Ini, Pak. Oh, itu sebagai tempat fotosintesis ya. Oh, iya. Beri tepuk tangan pada Afwan. Afwan ya. Nah, ada nggak yang berbeda jawabannya dengan Afwan tadi? Tidak. Berarti anak-anak Bapak untuk soal nomor 2 paham ya? Sampai setelah KPD ini, Bapak mengingatkan kepada anak Bapak semua betapa pentingnya untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan ini termasuk juga makhluk hidup yang harus kita jaga. Nah, kalau ada yang merusak atau merusak kelestariannya, nah itu berakibat kepada ke lingkungan sekitarnya. Nah, itu juga merugikan kita dan merugikan orang lain. Nah, setelah ini Bapak mengasih pekerjaan rumah atau PR. Nanti Bapak anak-anak Bapak coba cek bukunya halaman 150. Nah, di situ Bapak mintakan anak Bapak untuk mengerjakannya di rumah. Nah, minggu besok Bapak dikumpulkan. Baik, Pak. Nah, jangan lupa belajar di rumah. Sekarang Bapak minta untuk sebelum pulang untuk bernyanyi lagu nasional dulu sebagai tanda kita menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Baik, Pak. Nah, Bapak minta untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari untuk memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada yang bisa memimpin atau kepada Risma bisa nggak memimpin lagu dari Sabang sampai Merauke? Baik, Pak. Oke, lanjut ya. Ayo, Risma. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau ke pulau, tak menyambung menjadi satu.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay. Nah, terima kasih Arisma. Nah, habis ini Bapak setelah ini langsung pulang ya. Jangan lupa belajar di rumah. Minta bimbingan kepada orang tuanya. Kalau di rumah itu, kalau di sekolah orang tua anak-anak Bapak adalah guru. Nah, di sekolah kalau di rumah itu orang tua anak-anak Bapak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk bersyukur. Silakan ketua kelasnya. Pada Furqon. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan di rumah ya. Iya,